Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Ini nggak bersalah, Pak. Bu, hari ini benar-benar dijebak. Karena itu sekali lagi, dari lubuk hati Lingga yang paling dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Lingga. Mas, Jak. Mas, Ya. Mas mau cari Bapak Ibu? Iya, boleh ketemu sama Bapak dan Ibu. Panggil izin. Ya udah aku panggilin dulu ya. Ya, ditunggu ya Mas ya. Ya. Nak Lingga. Loh ya. Ya, Nak. Ini ada acara apa ya malam-malam datang ke sini? Oh, mau makan malam di sini? Enggak, Bu, Pak. Lingga kesini mau bicara sama Bapak dan juga Ibu. Urusan apa ya? Ini soal hari ini, Pak. Bu. Ya sudah kalau begitu, monggo silakan duduk nak. Ya, kita duduk sini. Silakan, Enggak, silakan. makasih. Bapak, Ya. enggak. Lingga, kalau kamu kesini mau ketemu dan bicara dengan Arini, kebetulan Arini tidak ada di sini sekarang. Jadi ono apa? Ada urusan apa yang? Iya. Jadi Lingga kesini sebenarnya Lingga mau minta maaf sama hari ini Bapak dan juga Ibu. Kamu mau minta maaf sama Bapak sama Ibu? Lah kamu itu ada masalah apa? Ada salah apa sama Bapak Ibu kok sampai minta maaf segala loh? Lingga mau minta maaf untuk semua kesalahan yang udah Lingga lakukan terhadap hari ini Bapak dan juga Ibu. Selama ini Lingga berusaha untuk mencari bukti kalau memang benar hari ini memang dijebak. Dan sekarang Lingga udah menemukan semua bukti-buktinya. Nah, Ternyata benar, memang Arin dijebak. Dan Emil yang sudah menjebak dan fitnah Arin. bener toh opo kata Ibu? Anak Ibu itu nggak mungkin berbuat tidak senonoh seperti yang kamu tuduhkan itu. Iya, Bu. Lingga minta maaf. Lingga menemukan bukti kalau ternyata foto-foto yang tersebar itu semua cuma foto editan. Dan Emil yang sudah mengedit foto itu, Lingga lihat langsung dari laptopnya Emil. Sudah Bapak duga. Gak mungkin nak Lingga. Gak mungkin anak kami itu melakukan foto bersama kakak iparnya sendiri. Gak mungkin. Iya, Pak. Lingga minta maaf. Waktu itu, hari ini juga sempat dibegal. Waktu kami dalam perjalanan ke Gria Jinten. Pelakunya sudah tertangkap dan mereka sudah mengakui kalau mereka ternyata adalah orang suruhan Emil. Hari ini dibegal. Kok Ibu sama Bapak nggak tahu ya? Iya, Bu, Pak. Kami memang nggak mau kalau Bapak dan Ibu sampai khawatir. Astagfirullahaladzim. Nah, Emil itu benar-benar keterlaluan loh. Kok bisa-bisanya dia melakukan hal seperti ini sama anak kita, Pak? Padahal Ibu sama Bapak sudah nganggep Nak Emil itu anak yang baik. Bukan cuma itu, Bu, Pak. Waktu itu Emil juga pernah memberikan hadiah buat Lingga dan juga Arini. Berupa jam dinding, figura, dan juga pulpen. Yang ternyata semuanya diberikan kamera pengintai. Sehingga Emil bisa tahu semua pergerakan Lingga dan juga Arini. Makanya,
Waktu itu Lingga sempat kirim kartu ucapan ke Arini yang meminta Arini untuk menunggu Lingga pulang sebelum kami berangkat ke Skyline Oasis Hotel. Namun, Emil mengganti kartu ucapan itu dengan kartu ucapan yang dia bikin sendiri. Di mana di kartu ucapan itu, Emil meminta Arini untuk berangkat ke Oasis Hotel dan langsung masuk ke kamar 708. Dan di kamar itu juga, Arini masuk ke perangkap Emil. Astagfirullahaladzim. Emil itu benar-benar keterlaluan. Ibu sama bapak selalu menganggap Emil itu anak yang baik. Gak mungkin berbuat jahat kayak gini. Lalu dari mana kamu tahu bahwa di rumah kamu dan juga di dalam pena yang diberikan oleh Nak Emil untuk kalian itu ada kamera pengintainya? Pelaku begal itu sudah ditangkap polisi. Dan mereka juga mengakui kalau mereka diminta Emil untuk mencuri di rumah kami. Yang mereka ambil itu figura dan juga jam dindingnya. Dari situ Lingga curiga kalau mungkin ada CCTV di dalam figura dan juga jam dinding itu. Dan waktu Lingga cek ke pulpen yang diberikan Emil, ternyata benar. Memang di pulpen itu ada CCTV-nya. Astagfirullahaladzim, keterlaluan bener Emil. Dia bisa melakukan hal kayak gini sama anak kita, Pak. Dia sudah mencelakakan dan membuat anak kita sengsara. Ternyata semua ini adalah perbuatan Emil. Walaupun Emil mengelak, tapi Lingga yakin kalau Arini nggak bersalah, Pak. Bu, Arini benar-benar dijebak. Karena itu sekali lagi, dari lubuk hati Lingga yang paling dalam, Lingga minta maaf sama Bapak dan Ibu. Lingga juga minta maaf sama Arini, Pak. Bu. Maaf. Nah Lingga, apa semudah itu kamu mengucapkan maaf? Lalu kamu pikir masalah itu akan selesai dengan mudah? Nah Lingga, anak kamu itu sudah menjadi korban perbuatan kamu. Korban perkataan kamu. Bahkan kamu sudah memutuskan untuk menceraikan dia sebelum kamu mendapatkan bukti-bukti. Sekarang Bapak tanya sama kamu, dan coba kamu bayangkan posisi kamu itu seperti Bapak sekarang. Kamu seorang bapak yang memiliki seorang anak perempuan yang cantik, yang baik. Lalu anak perempuan kamu itu disakiti sama orang. Lalu orang itu minta maaf setelah dia menyakiti hati kamu. Dan kamu dengan mudah memaafkan begitu saja, dengan mudah. Dengan gampang. Iya, Pak. Lingga tahu Lingga salah. Mungkin selama ini Lingga terlalu gegabah. Bapak dan Ibu juga berhak untuk marah sama Lingga. Apa Ibu bilang sama kamu, Nak? Kamu itu loh selalu sadet saknyek, langsung melakukan pilihan, langsung menjatuhkan talak. Kamu nggak lihat kebenarannya dulu seperti apa? Kalau kayak gini kan kasihan anakku toh. Sekarang yang sudah dilakukan, yang sudah diucapkan, itu semuanya sudah terjadi. Dan itu tidak bisa ditarik kembali. Masalah rumah tangga kamu dengan Arini,
itu sekarang semua tergantung pada anak kami, pada Arini. Karena dia nanti akan menjalani semua itu. Tapi asalnya Ali nggak tahu, anak kami itu punya harga diri, punya prinsip. Jadi Bapak rasa dia tidak akan mudah untuk menerima kembali kamu dengan hanya kamu mengucapkan maaf pada dia. Kamu harus tahu itu. Ya. Sekali lagi, Lingga minta maaf. Nak Lingga, Ibu sama Bapak juga minta maaf. Nggak bisa berbuat banyak. Tapi lebih baik kamu temuin Arini sendiri. Karena Arinilah yang berhak untuk mendapatkan permintaan maaf kamu. Bukan ibu atau bapak. Kami sebagai orang tua pasti mendoakan yang terbaik baik rumah tangga anak-anaknya. Ibu sama bapak selalu mendoakan supaya rumah tangga anak-anak kita itu langgeng, bahagia, nggak ada masalah apapun. Iya, Bu. Lingga minta maaf. Tapi Nalingga, sebelum ini semua kembali lagi, Bapak minta sama kamu, tolong kamu resapi lagi. Yuk, resapi lagi semua apa yang terjadi selama ini antara kamu dengan Arini. Karena Bapak berharap apabila nanti kamu bersatu lagi bersama Arini, masalah ini tidak akan terulang lagi. Kamu benar-benar menyesali apa yang telah kamu lakukan selama ini pada Arini. Bicarakan baik-baik dengan Arini, ya nak? Ngerti nak? Iya, Pak. Kali ini aku nggak boleh mundur. Aku harus laporin Mas Emil ke polisi karena semua bukti sudah terkumpul dan semua bukti itu sangat kuat untuk menyeret Mas Emil. Tapi semua bukti itu ada di Mas Lingga dan aku butuh dapetin bukti itu. Apa lebih baik aku ketemuan aja ya sebelum Bapak Ibu pulang? Bicara baik-baik, jaga diri baik-baik. Bapak dan Ibu tinggal di sini. Iya, Pak. Kalau gitu, Lingga juga izin pamit. Terima kasih banyak ya, Pak. Bu. Tinggal dulu, Pak. Ya Allah. Hari ini? Oh. Iya, halo Rin. Mas, kamu di mana sekarang? Aku perlu ketemu kamu sekarang, bisa nggak? Kebetulan, aku memang harus bicara empat mata dengan Arini. Iya, bisa. Di Taman Verbena aja ya? Ya udah, kira-kira 15 menit lagi aku sampai sana. Kebetulan aku masih di luar. Ya udah, oke. Sampai ketemu ya. Iya. Hari ini mau ajak ketemuan. Tumben. Berarti ada hal penting yang mau disampaikan. Rin, maaf ya kalau tiba-tiba aku ngajak kamu ketemu di sini aja. Karena kondisi cuacanya lagi nggak bagus. Makasih juga ya kamu udah mau ketemu sama aku.
Karena ada yang mau aku bicarain sama kamu. Oke. Tapi sebelum kamu bicara, boleh aku duluan? Iya boleh. Ayo duduk. Aku besok mau ke kantor polisi buat laporin Mas Emil. Dan aku mau minta tolong sama kamu untuk ikut sama aku ya. Karena kamu yang dapat semua bukti-bukti dari kejahatannya Mas Emil. Kamu yang nyelidikin semuanya. Rin, kamu udah yakin? Aku yakin banget, ngapain ragu Mas. Gimana kamu bisa kan ikut aku ke kantor polisi? Besok aku ada tugas dulu kan? Ya udah kalau gitu lusa. Lusa kita ke sana hari Selasa pas kamu lagi libur ya. Bisa kan? Kenapa kamu ragu? Kamu ragu untuk ke kantor polisi sama aku? Kenapa? Bukannya gitu Rin, tapi... Apa kamu nggak? Karena dia itu saudara kamu jadinya tuh nggak tega untuk dia dapat hukuman atas semua kejahatannya dia. Kamu lebih milih aku diam aja dan aku nggak berjuang setelah aku diperlakuin kayak gitu sama kakak kamu sendiri. Bukannya gitu Rin, tapi... Tapi apa? Aku cuma butuh waktu buat berpikir. Aku mau berpikir soal dampak ke depannya gimana. Aku cuma khawatir sama kesehatan papa aja. Nah, terus aku gimana? Kamu nggak khawatir sama aku? Kamu sama sekali nggak peduli sama perasaan aku, Mas. Aku ini korban loh dari kejahatan kakak kamu sendiri. Aku ini istri kamu. Kamu expect aku untuk berjuang sendiri untuk dapat keadilan gitu? Rin, aku... Kamu kenapa Rin? Enggak apa-apa. Coba biar aku lihat. Jangan dikucek Rin. Sini, biar aku lihat. Apaan sih? Udah mulai aku. Sini, biar aku lihat. Tuh kan, karena kamu kucek jadi merah mata kamu. Biar aku bantu ya. Mas, berada sedekat ini dengan kamu membuat aku merasa makin terluka. Makin terluka karena aku seolah melihat rasa cinta kamu untuk aku dari tatapan mata kamu, Mas. Tapi kenapa semua yang kamu perbuat pada aku selama ini gak menunjukkan cinta itu? Di mana rasa cinta itu ketika aku butuh kamu untuk percaya sama aku? Untuk membela aku, untuk berdiri bersamaku. Sekarang kamu menatapku lekat seperti ini. Masih bolehkah aku berharap? Mas, please tolong. Mas, tolong percaya sama aku ya. Aku gak pernah selingkuh sama Mas Emil. Aku dijebak sama dia, Mas. Sumpah, aku gak bohong sama kamu. Ya, Mas tolong. Aku udah gak berharap apa-apa lagi dari pernikahan ini. Udah, aku pulang sekarang. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Satu lagi, aku tetap laporin Mas Emil ke kantor polisi. Dengan atau tanpa bantuan kamu, aku tetap laporin dia. Tapi kamu tahu kan kondisi papa seperti apa? Papa habis operasi jantung. Terus
Terus kalau misalnya papa sampai tahu hal ini, mama nggak kepingin something happen lagi pada papa. Kamu paham kan maksud mama? Iya, Ma. Lingga tahu. Itu juga Lingga pikirkan. Kira-kira Mas Wowo mau ngomong apa ya sama aku? Apa jangan-jangan Mas Wowo mau ngelamar aku? Aduh, sakit banget. Aduh. Tapi gimana ya kalau beneran ngelamar aku? Kira-kira nanti kalau aku nikah sama Mas Wowo, baju akan nikahnya pakai baju apa yuk? Kalau gitu siap-siap dari sekarang aja deh. Bagusnya pakai baju apa yuk? Aduh, Ayu nih. Bagus ini. Ini pasti cocok banget dipakai sama aku. Modelnya bagus. Warnanya putih. Saya terima nikah dan kawinnya Sri Ningsi binti Sudirman dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Lalu aku kepengen pesen baju ini aja yuk. Siapa tahu Mas Wowo bentar lagi mau ngelamar aku. Terus habis itu kita nikah. Jadi bajunya udah siap. Aduh. Tapi duitku nggak ada segitu. Apa aku tanya aja ya sama penjualnya? Bisa nyicil nggak ya? Hai Kak, kebayang ini ready nggak? PO dulu Kak. Kalau mau DP dulu nanti kita buatin. DP-nya berapa ya Kak? 200.000 Kak. Waduh, kok mahal banget ya? Tak kirain 50.000 bisa. Udah Kak, saya pesan ya. Nanti saya transfer DP-nya. Asal lo tahu ya, semua ucapan lo tadi sama sekali nggak ngebuktiin apapun. Gak mau pukul? Ya udah, ya udah. Kamu biarin aja dia pergi. Kamu malah diam aja kamu. Nggak, cukup. Aku tetap laporin Mas Emil ke kantor polisi. Dengan atau tanpa bantuan kamu, aku tetap laporin dia. Sebagai suami, emang udah seharusnya aku membela Arin yang menjadi istriku. Tapi gimana dengan Papa? Apa aku bicarakan lagi ya? Aku
bicara dengan mama soal ini.